الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladhdallin amin. Hadirin, kita baru mendengar bagaimana cerita Imam Al-Qutbul Anfas wa Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana beliau adalah rajanya istiqamah, orang yang tidak pernah bosan untuk selalu menyampaikan kepada semua keadaan di mana negerinya untuk selalu para mahabbahnya, para hamba-hamba Allah untuk selalu ingat kepada Allah, mencintai Allah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengucapkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qala rabbunallah. Ya ayyuhalladzina innalladzina qala rabbunallah tsumma taqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita harus dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu dia istiqamah dan dia berkata Tuhannya adalah Allah, lalu dia istiqamah, maka dalam istiqamah itu diturunkan kepadanya para malaikat. Maksudnya orang yang beriman, orang yang meyakinkan dirinya bahwa dirinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini yang bisa memberikan kekuatan kecuali Dia, Allah. Tidak ada yang bisa memberikan dia kesenangan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kesuksesan kecuali Allah, kebahagiaan kecuali Allah. Pokoknya yang dia rasakan, apa yang nikmat atasnya, menjaga dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman itu dia harus yakin apa yang dibawa oleh Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia Rahman, dia Rahim, dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang, dia yang merajai di hari kiamat. Dialah yang namanya 99 selalu kita baca setiap malam minggunya. Nabi pula yang mengajarkan kepada kita bahwa adanya hari kiamat. Nabi pula yang mengajarkan kepada kita adanya yaumul hisab. Nabi juga yang memberi kabar kepada kita adanya siratul mustaqim. Nabi yang memberi kabar kepada kita adanya neraka dan surga. Nabi yang memberi kabar kepada kita bahwa nanti adanya syafaat beliau, junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Ini harus kita imani, karena keyakinan kita inilah yang akan meyakinkan setelah dan setelahnya. Kalau kita tadi yakin kepada apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhyiddin tentang ceritanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang luar biasa, itu sebab kita cinta kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Kita memakai apa yang dipakai oleh jalan-jalan salafun saleh yang mengikuti langkah Nabi besar Maulana Muhammad. Karena zaman yang sekarang ini yang dibutuhkan adalah keyakinan. Kalau sudah tidak ada keyakinan, maka dia akan terombang-ambing, dia akan kebingungan, dia akan ketakutan, dia akan kesedihan, dan
tidak ada pertolongan kecuali dia harus balik lagi kepada keyakinan yang dia yakini. Seperti orang yang haus, yang berjalan berkilo-kilo di padang pasir, dia tidak menemukan kesini kesana fata morgana, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu hilangnya dahaga, kecuali dia kembali lagi ke danau ataupun ke telaga, yang mana akan dia mendapatkan air dari telaga tersebut. Dan telaga kita adalah Habibuna Muhammad, telaga kita adalah wali-walinya Allah, telaga kita adalah mereka orang-orang yang saleh yang mencintai Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita kembali mengikuti jalan mereka, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan mereka yang lurus, yang mana mereka itu dapat dari Nabi Muhammad, yang mana mereka turunkan itu ilmu kepada para sahabatnya, para aulianya, para orang-orang saleh, dan sampai kepada kita. Inilah jalan siratal mustaqim, jalannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, jalannya istiqamah, yang mana Allah bilang mereka yang istiqamah tadi akan diturunkan kepada mereka, yaitu para malaikat. Antum tahu malaikat itu bukan hanya 10, tapi yang wajib diketahui 10. Tapi malaikat itu miliaran, bahkan triliunan, bahkan kita nggak bisa pakai logika kita seperti apa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bersalawat aja kepada Nabi kita Maulana Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langsung malaikat yang mana kita baca atas salawat kita tadi. Begitu pula kalau kita mengucapkan zikir-zikirnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan zikir itu Allah langsung menciptakan malaikat, yang mana malaikat itu dari zikir yang kita baca. Dan apa tugasnya malaikat yang diciptakan oleh Allah dari bacaan yang kita baca? Memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita yang membaca zikir tadi, yang membaca salawat tadi, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para habaib-habaib kita, para warisatul anbiya, yaitu warisan-warisannya Rasulullah, min ahlil bait Rasulullah, dari keluarga Nabi Muhammad, seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, dia karang ratibnya. Jangan ente pikir ini karangan dari ratib ini adalah sesuatu yang bacaan seperti engkau baca seperti biasa. Setiap hurufnya kau baca, ada para malaikat yang mendoakan kamu. Seperti kamu baca apa yang diajarkan oleh guru-guru kamu di dalam membaca, yaitu ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tidak itu bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula Billahil aliyyil azim. Bismillah tahasana billah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah amanna billah. Semua bacaan-bacaan ini ada malaikat-malaikatnya Allah. Akan tetapi bukan hajat kita tidak dikabul oleh Allah, bukan apa-apa yang kita mau tidak dipenuhi oleh Allah. Keyakinan kita kepada mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mengendur, kadang-kadang dicampur dengan was-was dan bingung. Sehingga apa? Sehingga kita lebih yakin kepada bos-bos kita, ya, kepada apa, kekuatan dunia ini, ya, kekuatan dunia ini yang sementara, kekuatan dunia ini yang akan membingungkan dan membuat takut kamu tadi, ya, sehingga kamu lebih yakin kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala ketimbang yakin kepada orang yang telah dijamin, hamba Allah yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala
seperti junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad, seperti mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, seperti mereka para aulia-aulia Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala bilang bahwa mereka diturunkan di dalam hatinya para malaikat, tidak ada dari mereka rasa takut, tidak ada pada mereka rasa sedih, mereka selalu gembira karena mereka tahu mereka akan kembali ke pangkuan Allah dan berjumpa dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau kita ini ya bukannya kita nggak tahu, kita ini kurang yakin ya. Yakin kita yakin, cuman yakin kalau lagi senang. Kalau lagi senang kita ya yakin, tapi kalau lagi susah yakinnya kecampur was-was, yakinnya kecampur sama sedih, kecampur was-was, kecampur bingung, kecampur takut kehilangan, takut kekurangan, takut apa lagi? Takut nular. Kemarin ente pada pakai itu Batman ya, takut kena corona. Yakin kalau udah ada Habib Umar, Rasulullah bilang baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jangan pernah meragukan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Jangan pernah meragukan. Bukan nggak ragu, tapi memang saya batuk-batuk, saya badan panas. Ya memang lagi dikasih aja batuk-batuk sama panas. Kalau lagi dikasih batuk-batuk sama panas, baca itu sambil minum tuh obat Degolgennya. Tetap minum obatnya jangan nggak diminum. Mang Superman ente minum obatnya minum sambil baca itu tadi. Minum bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Diajarin lagi kan sama habaib, suruh baca salawat bil qulub, baca Allahumma salli apa gimana Bu? Enggak, bukan Allah bil qulub. Nah itu di tadi tebel qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi apa cita-cita kamu, apa keinginan kamu? Jika kamu yakin kepada aulia Allah, yakin kepada orang yang memberikan keyakinan kepada kamu, maka jangan pernah kamu meragukannya. Kalau kamu meragukannya, kamu akan gagal dan gagal. Ya, kamu nggak kenal sama wali-wali Allah, tapi kamu kenal sama guru kamu yakin sama dia. Ya, syaratnya yakin itu nggak boleh suudzon jatuh. Kamu tidak akan digabul kamu punya cita-cita. Tapi kalau kamu yakin, kamu dapat apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu pengen. Walaupun kadang perlu waktu, kadang kamu perlu waktu dikarenakan apa? Dikarenakan kesalahan kamu, karena kamu lalai dalam sholat, kamu jarang baca Quran, ataupun karena hatimu yang selalu apa? Penuh dengan hal-hal di dalam penyakitnya itu ada sombong, ada bangga diri, ada ujub, ada riya. Itu mana yang tahu penyakit hati kecuali dirinya sendiri. Penyakit hati nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Maka
Yang benerin itu kalau ente punya mobil nggak bagus, punya motor nggak bagus, masuk bengkel supaya bagus. Tapi kalau hati kamu merasa tidak bagus, datang ke majelis. Biarin gurumu bilang apa nih. Ini guru sekarang bilang apa mana? Berarti itu ini. Di dalam hati ane lagi begitu. Berarti guru lagi kasih apa? Kasih obat sama ane. Jangan suudzon sama guru. Waduh, nyindir ane nih Habib. Udah suudzon PA. Waduh, Habib nyindir ane. Innalillahi. Mau ngapain nyindir ente? Allah yahdi. Ngapain? Ngasih obat sama ente supaya ente dapat obat. Kalau ente dapat obat, maka hati ente sembuh. Ente berdoa sama Allah cepat gobul. Nah itu. Jadi kenapa Habib Umar selalu nggak bosan-bosan? Dia kasih kepada murid-muridnya, khususnya kampung apa tadi? Wadi Ahmad. Selalu dinasihatkan dengan nasihat yang sama. Dikarenakan dia tidak mau orang Wadi Ahmad itu dia punya doa tidak gabul. Diingetin lagi. Sehingga apa? Sehingga terjaga pesan-pesannya Habib Umar bin Abdurrahman Attas itu sampai kepada anak cucunya. Sehingga di Wadi Ahmad tumbuhlah Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, seorang wali besar daripada guru Al-Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Habib Ahmad bin Hamzah yang itu muridnya Haji Wali Kutub. Nah, Habib Ahmad bin Hamzah punya murid Habib Keramat Empang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi di Wadi Ahmad aja karena berkahnya Habib Umar tumbuh di kampung Wadi Ahmad itu wali-wali kutub. Sebab apa? Sebab istiqomahnya Habib Umar bin Abdurrahman Attas yang selalu tidak bosan menasehati, tidak bosan untuk selalu memberikan hikmah-hikmah. Nah, kita ini yang nasehatin kagak, kadang cuman duduk doang males. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita duduk doang males. Ya Allah, Beb, ini udah 9:30 nih. Belum makan Indomie. Pikiran kita udah begitu, benar gak? Belum makan nih, lapar Beb nih. Ente datang karena bermacam-macam niat. Ada yang niatnya memang pengen sembuh dari sakit, amin. Ada yang karena pengen ya istiqomah, mudah-mudahan kabul hajatnya. Niatnya macam-macam, ya. Tapi yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kamu orang punya niat semuanya. Ini kita berapa? Ini kita buat keuntungan kita ini, buat keuntungan kita. Di hari nanti mayan faumalun wala banun. Di hari nanti nggak ada manfaatnya lagi, ya harta kita. Harta kita udah nggak ada manfaatnya lagi nanti. Anak-anak kita nggak ada manfaatnya lagi gitu. Kita sayang sama anak kita cinta sama anak kita nanti. Kalau kita nggak ajarin tuh anak cinta sama Allah, cinta sama Nabi, besok bapaknya ditunjuk-tunjuk. Dia nggak pernah ajarin saya kenal Rasulullah. Dia nggak pernah ajarin saya kenal wali-wali Allah. Jangan enak-enakan dia di surga, masukkan dia ke dalam neraka. Anak bisa tuntut orang tuanya masuk ke dalam neraka kalau dia nggak diajarin cinta sama wali Allah, cinta sama habaib, cinta sama orang soleh, apalagi nggak diajarin cinta sama Nabi Muhammad. Harta juga begitu, dihambur-hambur harta ente bikin tuh harta buat hal-hal yang nggak baik, ya. Maka harta itu akan ngomong besok sama Allah, ya Allah, saya dipakai mabok. Enak-enakan dia di sorga, saya nggak mau sebelum dia diceburin dulu ke dalam api neraka. Tuh harta ngomong besok sama Allah. Yang make mabok, yang make buat ngetrek. Siapa ya sahibul ngetrek di sini? Yang dipakai buat cipokan, ya bawa kalau cipokan sama bininya nggak apa-apa. Kalau sama demenannya siap.
Tuh harta bakal ngomong pada Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak? Dia ngomong depan Nabi Muhammad, dekat aulia Allah. Makanya sebelum itu semua Allah taala bongkar di dunia, buru-buru kita ini bawa diri kita untuk dekat selalu dengan orang-orang saleh. Sehingga apa? Sebab majelis yang seperti ini, dosa kita yang kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jangan salah. Ente buat dosa berapa tahun? 15 tahun. Ente cuman baca apa yang dibaca yang tadi dibaca. Contoh satu, ya. Nanti bareng-bareng kita baca la ilaha illallah. Itu kita baca la ilaha illallah, kita yakin aja sama Allah Subhanahu wa taala hancur dosa kita. Betul enggak Ustaz Muhyiddin? Dosa yang dulu dan dosa yang sekarang. Sebab kita baca la ilaha, jangan gampangin tuh bacaan la ilaha illallah. Tapi bukan berarti baca la ilaha illallah juga gampang gitu. Ntar anda maksiat lagi, ntar baca la ilaha illallah lagi. Bagian lu maksiat, lu dicabut nyawanya sama Allah. Iya, memang benar. Jangan terserah ente. Ente ucapin lah, maksiat nih beb. Hah? Habis ngeden, buang air maksudnya. Apa lagi? Habis macam-macam dosaan beb. Jadi cukup maksiat, cukup ucap la ilaha illallah. Betul. Ente harus yakin la ilaha illallah hisni, kata Allah. La ilaha illallah adalah bentengku. Man gala la ilaha illallah dakhala al-islam. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia telah masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala al-hisni amin azabi, maka dia telah aman dari azabku. Nabi yang ucap, Allah Subhanahu wa taala yang bilang, firman-Nya Allah, la ilaha illallah bentengku. Siapa yang mengucapkannya, dia telah masuk bentengku. Dan barang siapa yang masuk bentengku, aman dari azabku. Ente bayangin, azabnya Allah hilang kalau kita ngucap la ilaha illallah. Berarti kalau ente nanti ngucap ini habis, sudah dosa ente yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan dibuat lagi keluar. Takutnya ente buat lagi, itu malaikat Israel udah depan mata ente. Tahu nggak? Ente buat, tinggal cabut, melotot mata ente. Nauzubillah min zalik. Al maut kama asy'alih. Mati gimana kebiasaan dia. Kalau biasanya dia duduk, berapa banyak orang yang meninggal dunia duduk di majelis ilmu. Kita udah dicontohin nama Sahibul Qaul Habib Mustafa bin Ja'far. Beliau meninggal dalam keadaan telah banyak yang beliau perbuat untuk berdakwah. Bahkan malam minggu masih nemenin kita untuk baca salawat sama Nabi kita Maulana Muhammad. Sehingga meninggalnya pun dengan niat satu, ingin menyambut bulan Sya'ban, bulannya Nabi besar Maulana Muhammad. Terakhir dari saya, kembali lagi, kita ini harus di jalan salafun saleh, karena jalan salafun saleh yang akan menyelamatkan kita. Sebab beliaulah kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya merasakan daripada keberkahan orang saleh. Kali orang berilmu banyak, ente bisa baca kitab apaan aja, ente baca itu kitab, ya, mau dari kitab A sampai Z ente bisa baca, ya. Ente mau bisa bikin apa yang ente bisa bikin daripada ilmu pengetahuan, ya, mau bikin mobil, pesawat, terbang, apa segala rupa bisa dia bikin. Apa? Yang ilmu pengetahuan, yang ilmu agama, pada pinter-pinter, tapi bukan itu yang dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang sama Allah jika kita punya hati baik. Hati kita baik. Kalau hati kita baik, kita bisa lihat bukan yang duduk di sini ini antum doang. Di sini yang duduk ada para malaikat Allah.
ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sayang ilmu antum belum sampai ke situ. Kalau ilmu antum sudah sampai ke situ, antum tahu sebelah Hasan Muhyiddin ada siapa? Ilmu antum tahu di depan sini ada siapa? Karena antum taunya ya yang di depan Hasan Muhyiddin ada Habib Hasan. Cuman Habib Hasan yang antum lihat. Bahkan kalau antum sudah seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib, antum bisa melihat siapa yang ada daripada yaitu di langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas walaupun matanya enggak lihat, beliau sering ketemu datuknya Nabi besar Maulana Muhammad. Ente yang matanya ngelihat, berapa kali ente ketemu Rasulullah? Jangan pun ente ketemu Rasulullah, coba ente berapa kali ente ketemu Wali Songo? Jangan ente ketemu Wali Songo, berapa kali ente ketemu walinya Allah Subhanahu wa taala di masa hidup ente? Tidak itu Habib Husain Luar Batang, tidak itu Habib Abdullah bin Mahsin, tidak itu para aulia-aulia Allah. Orang yang sudah dimimpikan orang-orang wali, maka dia akan diberuntungkan, dikasih keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kehidupannya ada keberuntungan. Ya, kalau orang dikasih mimpi wali-wali Allah, dikasih mimpi guru-gurunya, itu akan ada tanda-tanda bagi dia adalah kesuksesan dan keberuntungan. Ya, bagaimana dengan mimpi baginda Nabi besar Maulana Muhammad? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, itu bisa terjadi seperti apa? Seperti Habib Umar bin Abdurrahman tadi, istiqomah dalam mendidik hati kita. Yang ngedidik hati kita diri kita sendiri. Jangan sombong hai hati, jangan bangga diri hai hati, jangan ujub bangga diri, jangan suudzon buruk sangka, jangan apa lagi gibah ngomongin orang, jangan apa lagi riya pengen dilihat orang, jangan apa lagi hasud, saling jelekin orang. Pokoknya jangan ada penyakit hati. Jaga ini hati baik-baik. Ente ini udah berharga karena ente ini udah jadi umatnya Nabi Muhammad. Walaupun ente kaya, tapi kalau ente jadi Fir'aun mau? Ente kaya, ente jadi Fir'aun, ente jadi Qarun, mau? Anda doain nih sekarang. Bandenya seJakarta Selatan bandai ente semua. Tapi ente muridnya Qarun, muridnya Fir'aun, nggak ada yang mau. Kecuali orang-orang yang kedukun, disuruh makan kencingnya juga diminum. Kalau orang kedukun, kita orang beriman ikut Nabi besar Maulana Muhammad. Orang beriman kalau sakit sabar, ikhlas, jangan gerutu, jangan maunya ambek-ambekan mulu, maunya spanning mulu. Nanti lu PA, akhirnya stroke. Begini muka lu, tahu nggak? Jangan, itu orang yang suka ambek-ambekan stroke. Lu jangan ambek-ambekan mulu bawaannya. Kalau lagi pengen spanning, lu baca Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal. Kan ada diajarin sama njit-njit kita. Sabar, kalau belum ente dapat rezeki banyak kayak teman-teman ente yang sudah ente jangan iri. Jangan ente punya iri. Tapi ucapin apa? Masih ente menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ente iri, ente nggak dapat, dia tambah senang. Dia tambah senang, ente nggak dapat apa-apa. Kenapa Anda bilang nggak dapat apa-apa? Karena hati ente tambah kotor. Karena suzon sama teman-teman ente, seandainya itu suzon sama teman atau sama sahabat atau sama yang lain. Yang kedua, sabar. Kalau ente lagi dikasih penyakit sama Allah Subhanahu wa taala, jangan uring-uringan ini gara-gara ini, gara-gara itu, enggak ada gara-gara.
Semuanya karena Allah Ta'ala pengen bikin ente itu apa? Sehat lebih dari itu. Nah, husnuzan. Aku gimana sangka hambaku? Kalau nggak husnuzan nggak dapat apa? Nggak tawa lu gini hari sekarang. Kemarin lu kagak ketawa, muka lu aja begitu. Yakin, dia yakin sama gurunya. Nggak, udah nangis. Kerjain gua sama dia. Gak ada nih. Lu kalau yakin, Bismillah. Kalau nggak yakin nggak apa-apa. Tahu nggak? Karena dia punya yakin sama dirinya kepada gurunya. Kecil, lu lihat udah ini, udah nih lu lihat. Tuh duit ngebuntutin lu banyak. Amin. Bagi-bagi. Intinya apa? Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Kalau ente ragu, ente ngitung duit buat guru aja diliatin dulu sih. Mau nggak? Ini buat Habib Hasan, nggak? Udah $1.000 aja, sejuta dolar kasih anak, mau nggak? Nggak. Amin amin. Ya udah gue minta motor lu gue jual. Yakin gak lu? Motor lu gue jual, pasarin motornya besok. Berdua sama lu sama lu mobil lu jual. Mobilnya pasarin jual buat gua. Jangan yang lain-lain aja dulu. Gua minta yang lupa yang paling sayang. Apa sih ini? Sakir. Contohnya begitu aja. Bawa. Kayak dia nih, puyang-puyang cari duit cuman jerit-jeritan doang si TikTok. Nggak cari duit dia. Nggak, Pak. Main lempar kopiah. Handphone diinjak. Cari duitnya begitu. Taruh tuh handphone ditaruh di pantat, ya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ngomel sendiri-diri, tapi dapat duit. Dalam kulihal duitnya kita bagi-bagiin buat habaib kemarin, kita bagi-bagiin buat orang-orang soleh, nambah-nambahin kemarin. Tahu nggak? Kita bikin orang-orang yang ada pada girang gitu. Pak Hadi begitu juga, bumbunya buat kembuli, nggak? Semuanya yang partisipasi Allah panjangin umurnya. Yang ngasih kambing, yang ngasih sapi, yang ngasih apa aja, aqua, tetek bengek kemarin itu manfaat. Itu tuh yang besok bakal nolongin ente. Yang bakal nolongin ente itu besok. Jadi kalau besok Nurul Mustofa punya acara, jangan nanggung-nanggung, jangan pakai mikir-mikir, tahu nggak? Kasih, ntar dapat lagi berlipat kali. Bukan saya yang ngomong, Allah Subhanahu Wa Taala yang ngomong. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka orang yang ngikutin Rasulullah, yang ngikutin sahabat Rasulullah, yang ngikutin aulia, mereka dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan surga. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, selama-lamanya dia di surga. Jadi kalau ngasih duit buat habaib, ya jangan pakai dilihat dulu, langsung kasih. Ada apa yang ente punya, karena bakal balik lagi, dibalikin lagi. Ente kasih tuh hari, ente kasih tuh hari juga dihabisin buat bagi-bagiin. Tandanya apa? Tandanya kita itu bagi berkah buat orang. Ya, ente kasih itu uang dibikin bumbu kebulinya yang makan tuh orang habaib cucu Nabi besar Maulana Muhammad. Dibikin nasi putihnya dimakanin sama orang banyak. Setiap butir dia sholat ente dapat pahalanya, dia ruku ente dapat pahalanya, dia ngucap la ilaha illallah dapat pahalanya. Jadi kalau kita mau tahu ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala seperti ilmunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
maka jangan pernah kita malas-malas untuk duduk di majelis-majelis yang semacam ini. Batu yang keras kalau setetes kena air hancur dia. Haba lagi hati, kalau hati istiqomah, maka dia akan lihat junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Dia akan lihatnya aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala yang ada di sini, orang-orang saleh yang ada di sini. Mari kita hancurkan dosa-dosa kita dan kita niatin dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, dosa anak kita, dosa istri kita, dosa orang yang kita cintai, dan semua ahli majelis Nurul Mustafa, semua orang yang kita kenal. Kita bayangin mukanya dengan kita ngucap ini, mudah-mudahan kita dan mereka semua mendapatkan ampunan di bulan Rajab, di bulannya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan, la ilaha illallah al-mazkuru fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan, la ilaha illallah كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه سلام. فاتحة.